Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Elpia Siswanti, mahasiswi S1 Kebidanan dari Universitas Palatehan. Saya di sini akan mempresentasikan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis kehamilan tidak diinginkan unwanted pregnancy dalam gagal KB. Di sini ada kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis dalam kehamilan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kehamilan tidak diinginkan dalam bergagal KB. Nah, kehamilan adalah sebuah peristiwa di mana dari awal proses menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu, seutuhnya bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kehamilan tidak diinginkan adalah suatu kondisi di mana pasangan tidak menginginkan kehamilan dari perilaku seksual yang disengaja maupun tidak sengaja. Definisi lain menyebutkan kehamilan yang terjadi saat salah satu kedua belah pihak dari pasangan tidak menginginkan anak sama sekali atau kehamilan yang sebenarnya diinginkan tapi tidak pada saat itu. Di mana kehamilan ini terjadi lebih cepat dari yang telah direncanakan. Nah, kehamilan yang diinginkan itu terjadi pada pasangan yang memang menginginkan anak pada waktu saat yang tepat. Namun kehamilan yang tidak diinginkan itu adalah kehamilan yang tidak tepat waktu atau kehamilan yang tidak sama sekali diinginkan. Nah, yang kedua ini ada data survei demografi menurut WHO untuk masalah kehamilan tidak diinginkan. Itu memperkirakan 200 juta kehamilan per tahunnya itu sekitar 38% atau 75 juta merupakan kehamilan tidak diinginkan. Nah, dari data survei demografi ini kita bahwa kelahiran itu 7% yang diharapkan, kemudian 7% kelahiran tidak diinginkan sama sekali. Nah, adapun kehamilan tidak diinginkan ini, ada faktor-faktor yang bisa berpengaruh pada kejadian kehamilan tidak diinginkan, seperti daerah di tempat tinggal, usia ibu ataupun wanitanya, paritas jumlah anak hidup, dan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kondisi ini di mana kehamilan yang tidak diinginkan, maka perlu untuk mengetahui determinan kehamilan yang tidak diinginkan sebagai salah satu langkah untuk menurunkan resiko terjadinya kehamilan tidak diinginkan di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada demografi dan kesehatan Indonesia atau disingkat dengan SDKI pada mengenai pemilihan alat KB oleh perempuan yang pernah kawin di Indonesia pada usia 20 sampai 34 tahun seperti yang ada di layar, yaitu 61,3% itu penggunaan KB non MKJP sebanyak 61,3% dan 88,1 penggunaan KB MKJP. Nah, sisanya itu tidak memilih menggunakan alat kontrasepsi ataupun menggunakan KB. Nah, pada usia di atas 35 tahun, yaitu ada 47,5% penggunaan KB non-MKJP dan 12,3% itu menggunakan KB MKJP dan sisanya itu tidak menggunakan KB. Nah, keadaan ini akan menjadi kehamilan yang beresiko terhadap terjadinya komplikasi dalam kehamilan, persalinan, serta nifas yang berdampak pada kematian ibu dan bayi. Selanjutnya, di sini ada pembahasan di mana definisi kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu adalah kehamilan yang terjadi bukan karena ibu sedang menginginkan untuk memiliki anak, tetapi kehamilan tidak diinginkan itu tidak direncanakan, bisa dikategorikan dalam unit NEET KB apabila kehamilan tersebut terjadi karena ibu tidak menggunakan kontrasepsi jenis apapun. Wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dapat mengambil keputusan tindakan pada kehamilannya dengan cara menggugurkannya, karena jika tetap melanjutkan kehamilannya tersebut, maka akan menyebabkan kelahiran yang tidak direncanakan. Nah, sedangkan
Penyebabnya dari kehamilan tidak diinginkan itu kebanyakan yang di Indonesia itu adalah kegagalan kontrasepsi. Itu menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, sedangkan menurut menurut WHO, penyebab kehamilan tidak diinginkan adalah perkosaan, kurangnya pengetahuan yang memadai tentang kontrasepsi, terlalu banyak anak, alasan kesehatan, jenis cacat, ataupun usia muda, ataupun belum siap menikah. Pasangan tidak bertanggung jawab atau hubungan dengan pasangan kerja, suami tidak mau menggunakan kondom, atau usia tua dan jumlah anak sudah cukup. Tidak boleh hamil karena sudah 3 kali operasi sesar, ataupun suami tidak menerima kehamilan sehingga melakukan aborsi. Nah, itulah salah satu penyebab dari kehamilan yang tidak diinginkan terjadi di Indonesia. Nah, di sini ada permasalahan psikologis kehamilannya dalam kehamilan, yaitu ketika ibu yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, itu bisa terjadi pada komplikasi. Sesuai dengan judul saya, kebutuhan khusus yang psikologis terjadi pada wanita hamil yang tidak diinginkan, yaitu dengan terjadinya komplikasi. Kehamilan dengan komplikasi akan membuat ibu lebih terasa depresi, di mana secara depresi, secara psikologisnya itu ya, pada saat kehamilan akan terjadi perubahan hormon yang membuat perasaan ibu lebih sensitif pada kehamilan, dengan lebih sensitif, mudah emosi, seperti itu. Nah, pada kehamilan dengan penyulit juga akan berlangsung lebih berat dibanding dengan kehamilan tanpa penyulit. Nah, kehamilan yang tidak diinginkan sendiri juga berdampak pada komplikasi kehamilan ibu. Komplikasi kehamilan dapat meliputi seperti mual muntah, ibunya yang berlebih, bisa disebut dengan hipermesis gravidarum ya. Terus ibunya juga mengalami preeklamsia, perdarahan, serta penyakit yang dapat diinduksi oleh kehamilan, yaitu seperti gangguan kejiwaan. Nah, keadaan ini akan menjadi kehamilan yang beresiko terhadap terjadinya komplikasi dalam kehamilan, persalinan, serta nifas yang berdampak pada kematian ibu dan bayi. Lalu ketika kehamilan yang tidak diinginkan ini diakhiri dengan aborsi, maka akan beresiko terjadi mengakibatkan kematian ibu, di mana untuk mencegahnya itu kehamilan yang tidak diinginkan, kita menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, seperti itu. Nah, aborsi, ketika kita melakukan aborsi adalah akhirnya suatu kehamilan sebelum berlangsungnya hidup, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usianya itu kehamilannya di bawah 20 minggu. Nah, untuk kondisi yang bisa melakukan aborsi itu jika kehamilannya terganggu. Jadi ketika ibu hamil yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan atau ingin melakukan aborsi, itu ada suatu kondisi yang bisa dilakukan atau diperbolehkan melakukan aborsi, karena biasanya salah satunya itu adanya penyakit ataupun penyulit kehamilan, kandungannya tidak stabil, terus ibu bermasalah, bayi atau janinnya bermasalah, korban pemerkosaan, kehamilan di luar kandungan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, saat kita melakukan aborsi, itu harus dilakukan dengan tindakan medis dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, kompeten seperti dokter, obgyn, ataupun bidan yang berpengalaman. Nah, efek samping dari aborsi sendiri itu adalah kematian, perdarahan, kerusakan rahim, kanker serviks, tidak bisa memiliki anak lagi, dan infeksi. Di sini ada peran bidan dalam mengatasi atau memberikan solusi dalam cara mengatasi kehamilan tidak diinginkan, yaitu adapun peran bidannya dalam mengatasi kehamilan tidak diinginkan, yaitu dengan memberikan konseling
kepada ibu hamil dengan memberikan informasi dan edukasi secara tepat seperti tata cara penggunaan alat kontrasepsi, masa berlaku, waktu kontrol, dan konseling, dan seterusnya terhadap alat kontrasepsi pil, kondom, suntik, implan, dan IUD, dan lainnya. Bidan juga memberikan informasi untuk mencegah pencegahan dalam kegagalan kontrasepsi dengan diberikannya kontrasepsi darurat dan menjelaskan efek samping jika terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dan melakukan tindakan aborsi yang tidak aman, maka akan terjadinya infeksi, perdarahan, iritasi rahim, dan berakhir dengan kematian. Dan bidan juga berperan penting dengan dalam menurunkan angka unmet need KB, yaitu dengan cara memperkuat KIE ataupun KIE KB-nya dan advokasi untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan alat kontrasepsi. Nah, dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentunya di desa terpencil ataupun pelosok ya kepada masyarakatnya dan mampu menjadi penggerak dalam revitalisasi program KB. Dan bidan juga harus mengaktifkan kader-kader yang ada di desanya untuk yang ada di lapangan dengan memberikan bantuan insentif yang memadai. Lalu kita juga sebagai bidan harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam pengelolaan program KB. Nah, penyuluhan kepada masyarakat di lapangan diharapkan mampu bekerja sama dengan tokoh-tokoh tersebut sehingga penyuluhan yang kita sampaikan bisa diterima lebih oleh masyarakat. Dan bidan juga harus menyediakan memadai buku panduan penggunaan alat kontrasepsi ataupun alat pengambilan keputusan. Nah, dengan menggunakan alat tersebut, maka wanita ataupun ibu hamil bisa memutuskan untuk keluarga berencana dengan baik. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya pakai untuk presentasi, jurnal-jurnalnya, dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir dari kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.